Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, melalui video singkat ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube maupun dari subscriber kami ya, yang banyak bertanya Bapak Ibu sekalian, nge-DM saya langsung, "Pak Ustadz, mohon pencerahannya, mohon penjelasannya. Bagaimana hukumnya mencium Hajarul Aswad? Wajib atau sunnah?" Karena saya lihat orang itu kalau sudah sampai di Mekah itu berdesak-desakan, mati-matian, ya kan, ingin mencium Hajarul Aswad. Itu bagaimana hukumnya? Dan seumpama saya nanti ke Mekah, Pak Ustadz, bagaimana trik atau tips ya, cara supaya gampang dan mudah melakukan mencium Hajarul Aswad itu bagaimana? Mungkin Pak Ustadz lebih pengalaman dari saya. Ini pertanyaannya kurang lebih demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjawab satu persatu Bapak Ibu sekalian. Menurut catatan sejarah yang sangat akurat Bapak Ibu sekalian, ternyata Hajarul Aswad ini asal muasalnya diturunkan oleh Allah dari surga. Yang warnanya itu Bapak Ibu sekalian putih mengkilat melebihi putihnya susu. Namun atas kedurhakaan anak cucu Adam Bapak Ibu sekalian, batu ini semakin hitam dan semakin hitam. Kalau istilah orang kampung saya Bapak Ibu sekalian, katanya kalau mencium Hajarul Aswad dosanya nempel. Sehingga batu itu semakin lama semakin hitam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Nasalu Hajarul Aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan. Bayadan min laban, walakin fasawwadathu khataya bani Adam." Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pertama kali Hajarul Aswad ini ya, batu yang berwarna hitam ini Bapak Ibu sekalian diturunkan oleh Allah dari surga, ternyata bayadhan min laban. Artinya seperti putihnya susu, bahkan melebihi. Fasawwadathu khataya bani Adam. Akan tetapi dia semakin hitam dan semakin hitam atas dosa-dosa anak cucu Adam Bapak Ibu sekalian. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga batu ini diberi nama Hajarul Aswad, batu yang berwarna hitam. Lalu kaitannya pertanyaan dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib atau sunnah mencium Hajarul Aswad? Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, hukum mencium Hajarul Aswad ini adalah sunnah. Hanya anjuran saja, bukan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bila mana nanti Bapak Ibu sekalian ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh atau bisa melakukan ibadah haji sampai di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah, yaitu di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian tidak usah memaksakan diri, ya kan? Tidak usah memaksakan diri sampai menyakiti orang lain, menginjak-injak orang lain, memukul-mukul orang lain. Karena ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini kejadian berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Kadang dari saking kepengennya Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan, dari saking kepengennya kadang sampai narik orang, dipukul orang, bahkan diinjak orang dan lain sebagainya. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini salah paham dan salah pengertian. Jadi sekali lagi, bila mana nanti Bapak Ibu sekalian ingin mencium Hajarul Aswad, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena mencium Hajarul Aswad hukumnya adalah sunnah, yaitu hanya anjuran saja. Namun bila mana ada di antara para teman-teman nanti ketika sampai di tanah haram Mekah, kok ternyata kelihatannya agak longgar ya kan, kemudian agak lumayanlah nggak terlalu padat, monggo Bapak Ibu sekalian dengan cara ini ya, hanya saya berikan cara sedikit, Bapak Ibu sekalian ikuti putaran tawaf dulu. Jadi ikuti putaran tawaf, misalkan niat tawaf 7 kali putaran ya, niat tawaf sunnah 7 kali putaran.
Jadi Bapak Ibu sekalian semakin merapat mulai dari Hijri Ismail putaran ketujuh misalkan, kemudian dempet lagi ke Rukun Yamani, kemudian sesampainya di dekat Hajarul Aswad Bapak Ibu sekalian nanti nggak terlalu jauh dengan area misalkan Multazam atau Hajarul Aswad. Bisa berdoa dulu di Multazam, nanti Bapak Ibu sekalian agak geser dikit-dikit ya. Melawan arah enggak apa-apa. Karena biasanya kalau Bapak Ibu sekalian mencium Hajarul Aswad dari sebelah dari sebelah Rukun Yamani, itu kadang orang habis mencium Hajarul Aswad, dia langsung terpental seperti itu Bapak Ibu sekalian. Artinya harus disiasati. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu kalau misalkan ada luang waktu ya, misalkan ada kesempatan yang agak longgar. Artinya jangan terlalu memaksakan diri Bapak Ibu sekalian, karena mencium Hajarul Aswad hukumnya sunnah bukan wajib. Sayyidina Umar sendiri pun Bapak Ibu sekalian pernah bersumpah ya kan. Demi Allah kata Sayyidina Umar, aku tahu bahwa engkau adalah sebuah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Seandainya Sayyidina Umar Ibnul Khattab tidak pernah melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar tidak akan pernah menciumnya. Karena kata Sayyidina Umar, demi Allah, engkau itu adalah sebuah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Sayyidina Umar Bapak Ibu sekalian. Sehingga mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu memaksakan diri ya, menyakiti orang lain, menginjak-injak orang lain, atau bahkan sebaliknya Bapak Ibu disakiti orang lain, diinjak-injak orang lain. Kita sendiri yang rugi Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ketika nanti Bapak Ibu sekalian memang betul-betul niat mencium Hajarul Aswad, tolong betul-betul dengan perasaan tulus ikhlas karena Allah, karena ingin mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada sedikit atau sebesit di hati kita itu Bapak Ibu sekalian nanti kalau berhasil mencium Hajarul Aswad pengen dibeberkan, pengen dijadikan kebanggaan, pengen cerita ke kampung halaman, ke teman-temannya bahwa saya pernah berhasil melakukan mencium Hajarul Aswad dan lain sebagainya. Ini justru niat yang salah Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari sekarang mohon betul-betul diperhatikan bila mana nanti misalkan Bapak Ibu sekalian punya kesempatan, tolong tanamkan niat tulus ikhlas karena Allah, ingin mencium Hajarul Aswad, ingin mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ketumpangan niat yang lain Bapak Ibu. Itu yang berkaitan dengan wajib atau sunnah Bapak Ibu sekalian. Jadi hukumnya sunnah bukan wajib ya kan. Nah, keutamaannya Bapak Ibu sekalian ini yang berkaitan dengan keutamaan. Keutamaan bagi orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa berhasil mencium Hajarul Aswad, nanti pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian, Hajarul Aswad ini akan tampak memiliki mulut, akan tampak memiliki kedua mata yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi siapa-siapa yang pernah mencium atau menyalaminya atau mengusapnya, ya kan? Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan berkata, "Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, dia sudah mau mencium saya ya Allah karena kecintaannya kepada Engkau ya Allah. Mau mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dia nanti akan menjadi saksi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi keutamaannya, keuntungannya bagi seseorang yang sudah berhasil mencium Hajarul Aswad Bapak Ibu. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal fil hajar wallah la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamati lahu ainan yubsiru bihima wa lisanun yantiqu lahu yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, yang artinya nanti Hajarul Aswad ini ainan yubsiru bihima, dia akan memiliki kedua mata ya kan, dan memiliki mulut yang yang seakan-akan menyatakan kepada Allah, akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Jadi ini keuntungannya, keutamaannya bagi orang yang sudah berhasil melakukan atau mencium Hajarul Aswad. Tapi ya itu tadi, jangan sekali-kali ada perasaan sombong, perasaan pamer. Ini yang salah Bapak Ibu sekalian.
Jadi sekali lagi mohon ini kepada para teman-teman penanya ya, baik itu yang nge-DM saya langsung maupun di kolom komentar, mohon diperhatikan bahwa mencium Hajarul Aswad hukumnya sunnah bukan wajib. Artinya kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak membahayakan, monggo mencium. Tapi kalau sekiranya membahayakan, Bapak Ibu sekalian dipukul orang lain, diinjak orang lain, sebaiknya jangan Bapak Ibu sekalian, tidak usah. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian sesampainya di sana, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kewajiban-kewajiban umroh ataupun kewajiban-kewajiban haji Bapak Ibu sekalian. Baik itu sunnah-sunnahnya ya kan, rukun-rukunnya itu harus sempurna Bapak Ibu sekalian. Itu yang terpenting. Kalau hal-hal yang lain misalkan mencium Hajarul Aswad, kemudian masuk ke Hijri Ismail itu kan sifatnya sunnah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian pencerahan, penjelasan dari saya, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.